Oke, baik. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai materi fisika ya, yaitu mengenai hukum Newton. Hukum Newton di sini ada tiga ya. Hukum Newton ada tiga, hukum satu, dua, dan tiga. Dan apa saja hukum Newton satu, dua, dan tiga kita akan bahas di sini. Oke, hukum Newton yang pertama. Ya. Hukum Newton yang pertama itu menunjukkan bahwa setiap objek atau setiap benda yang berada pada keadaan diam ya, itu akan selamanya diam ya. Atau jika sebuah objek berada di dalam keadaan pergerakan ya, atau saat dia bergerak maka dia akan selama-lamanya bergerak ya dengan kecepatan yang sama. Nah, itu adalah kemungkinan yang pertama, kecuali ada gangguan di suatu ketika. Ya. Nah, artinya apa? Contohnya adalah misalkan ketika ada buku ya, contoh ada sebuah buku di atas meja, kalau tidak ada gaya gangguan atau tidak ada gangguan dari luar, maka buku tersebut akan selalu atau akan tetap berada di meja itu, kecuali ada gaya lain yang mengakibatkan buku itu bergerak ya. Jadi buku yang diam itu selamanya akan diam, kecuali ada orang yang mengambil ya, atau ada kucing yang menjatuhkan. Nah, begitu pula juga benda yang bergerak. Ya. Jadi benda yang bergerak selamanya akan bergerak dengan konstan velocity. Nah, contohnya kalau yang benda bergerak adalah ketika misalkan ada mobil seperti ini ya. Mobil bergerak dengan kecepatan konstan ya. Nah, dia selamanya akan bergerak ya, kecuali ada gangguan. Nah, contohnya misalkan di tengah jalan ada binatang ya, sehingga mengharuskan Pak supirnya untuk mengerem secara mendadak ya. Itu adalah hukum pertama. Benda yang diam yang akan diam, benda yang bergerak namanya akan bergerak ya. Atau bisa dituliskan secara matematis adalah sigma f sama dengan 0 ya. Artinya adalah jumlah gaya dari sebuah kejadian atau benda adalah sama dengan 0. Nah, artinya A sama dengan 0. Nah, sigma f sama dengan 0 ini bisa dikatakan terjadi karena dua hal. Jadi karena benda itu diam ya, karena sigma f atau jumlahan dari gaya kanan, gaya kiri, gaya atas, bawah ya, samping kanan, samping kiri, bawah tengah, bawah atas semuanya bernilai 0 ya, sehingga bendanya akan diam. Atau bisa juga sigma f sama dengan 0 itu ketika benda berakselerasi eh, dengan nilai sama dengan 0. Jadi dia akan bergerak secara konstan. Nah, itu hukum Newton yang pertama. Nah, kemudian sebuah akselerasi dari sebuah objek ya, sebuah akselerasi dari sebuah objek is directly proportional ya, atau sebanding dengan resultan gaya, resultan force yang berlaku atau yang berada yang diterapkan padanya. Ya. Dan secara berbanding terbalik, dia akan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, jadi sehingga yang hukum Newton yang kedua ya, itu menjelaskan bahwa sigma f akan sama dengan m dikali a ya, pada kasus-kasus tertentu ya. Nah, ini masih ingat ya, n itu apa? N itu adalah massa, kemudian a adalah akselerasi. Nah, kemudian ya secara unit atau satuan untuk F itu adalah gaya ya. F itu adalah gaya di mana karena dia adalah dimensinya M dikali A ya, sedangkan M itu satuannya adalah kilogram, kemudian akselerasi satuannya adalah meter per second kuadrat, maka Newton memiliki satuan 1 kilogram meter per second kuadrat ya. Jadi ini tidak ini mungkin ini terlalu panjang ya, kilogram meter per second kuadrat, jadi
sering dirubah menjadi Newton. Jadi 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per second kuadrat. Nah, kemudian contohnya, jadi ini ada sebuah kasus yang membuktikan bahwa hukum Newton yang kedua itu benar ya. Jadi kalau teman-teman lihat rumus ini ya, F sama dengan ma, maka untuk A atau akselerasi itu akan sama dengan F dibagi dengan M ya, atau gaya yang bereaksi pada benda tersebut dibagi dengan masanya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada dua buah mobil, yang pertama mobil kiri beratnya adalah 700 kilo ya, mobil kecil. Nah, kemudian yang kanan beratnya, maaf, saya salah ya, bukan berat tapi massa ya. Masanya 700 kilo ya untuk yang mobil kiri ya. Mobil kiri masanya 700 kilo. Kemudian yang kanan masanya adalah 2.600 kilo. Nah, kalau teman-teman mendorong kedua mobil ini, tentunya yang akan cepat bergerak pasti yang kiri, karena dia memiliki massa yang lebih kecil. Ya. Jadi kita mendorongnya tidak terlalu berat. Ya. Nah, pada kasusnya, ini adalah mobil kanan dan kiri didorong oleh dua orang yang sama, secara bergantian. Kemudian dihitung pergerakan mobilnya atau percepatan. Nah, berdasarkan hukum Newton yang kedua, F sama dengan ma, atau A sama dengan F per M, maka tentunya dengan F yang sama, ya, maka ketika masanya lebih besar, akselerasinya semakin kecil. Nah, itu yang membuktikan bahwa hukum Newton F sama dengan ma adalah betul. Jadi, ketika mendorong, ketika masanya semakin berat, ya, ketika didorong, maka rodanya akan bergerak semakin pelan, karena tenaga kita terbatas. Nah, kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan hukum Newton adalah masalah mengenai berat, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya kita simbolkan W atau weight ya. Kemudian di sini ada juga parameter M atau mass atau massa. Kemudian ada B ya, atau berat. Nah, rumus W sama dengan mg ini didasarkan dari rumus sebelumnya, ya, yaitu rumus hukum Newton. F sama dengan M dikali A. Ya. Jadi di mana F ini adalah berat, ya. Ini kita F ini di persamaan ini adalah berat, ya. Jadi F adalah W, kemudian M tetap M ya, massa, kemudian A atau akselerasi itu adalah gravitasi, ya. Jadi artinya di sini adalah hukum Newton yang diterapkan pada sumbu vertikal, ya. Seperti yang kita bahas di gerak lurus peraturan kemarin ya, gerak lurus peraturan itu ada gerak lurus berubah peraturan, itu ada gerak lurus yang GLBB yang secara horizontal dan juga GLBB yang secara vertikal. Itu pula dengan hukum Newton. Nah, di sini dapat disimpulkan ya bahwa apa yang dimaksud dengan gaya, apa yang dimaksud dengan berat ya, atau weight. Nah, di sini dijelaskan bahwa berat adalah gaya yang ditimbulkan dari sebuah benda yang bereaksi pada bumi. Jadi ketika ada benda berada di atas bumi, itu akan mendapatkan tarikan akselerasi dari gravitasi sebesar 9,8 meter per second kuadrat atau 10 meter per second kuadrat. Nah, itu adalah berat. Jadi berat itu sebenarnya adalah sebuah gaya ya, atau force atau F, di mana nilai karena gravitasi di bumi adalah 10, maka berat kita adalah massa dikali 10. Nah, di sini dijelaskan bahwa kilogram bukan satuan dari berat ya. Jadi kilogram adalah satuan dari massa. Nah, contohnya
Di negara kita, ya, bahkan di dunia ya, kita sering salah ya. Ketika ditanya beratnya berapa, oh beratnya 70 kilo, beratnya 50 kilo, beratnya 60 kilo. Nah, padahal kilogram itu bukan satuan dari berat, ya. Kilogram adalah satuan dari massa. Jadi kalau misalkan ditanya beratnya berapa, oh beratnya 70 Newton, ya. Beratnya 50 Newton. Nah, karena kita sudah belajar fisika, jadi lebih mengetahui. Nah, ketika kita berada di planet lain, katakanlah berada di bulan, berat kita akan semakin ringan ya, karena gravitasinya juga semakin sedikit ya, semakin kecil. Nah, gaya ini searah ya dengan center of the earth. Ya, jadi gaya yang berada pada sebuah benda itu adalah didasarkan ya pada pusat bumi. Jadi tidak miring, tidak melintang. Ya. Jadi ditarik lurus dengan gravitasi. Ya. M-nya adalah massa dari badan kita atau massa dari benda, namanya kilo. Kemudian G adalah gravitasi. Nah, jadi kalau misalkan berat kita atau berat Anda, contohnya adalah 70 kilo, maaf saya ikut salah juga ya, beratnya adalah 70 Newton, maka masanya adalah 7 kilo, dan juga gravitasinya adalah 10 meter per meter kuadrat. Ya. Nah, ini yang sudah terjadi di kita ya. Jadi satuan di dalam timbangan atau di dalam timbangan-timbangan yang ada di yang kita pakai itu satunya adalah berat. Satuannya harusnya adalah Newton, seperti yang dipakai di alat ukur ya di neraca pegas. Itu satuannya adalah Newton ya, itu bukan kilo ya. Nah, karena Anda sudah belajar fisika, maka Anda tentunya akan tahu ya di sini bagaimana membedakan antara berat dan juga massa. Nah, kemudian sebenarnya massa itu apa sih ya? Jadi massa adalah quantity ya, atau jumlah dari meter itu adalah zat ya. Jadi jumlah dari benda itu sendiri ya dalam benda yang tidak berubah-ubah. Ya. Jadi jumlah dari zat benda itu sendiri ya, yang dia tidak akan berubah walau ditempatkan di manapun. Jadi contohnya, karena kita sedangkan berat ya, weight itu adalah force of gravity of an object. Jadi gaya yang ditimbulkan dari gravitasi dari sebuah objek. Nah, kita tinjau misalkan kasus kita adalah berat badan kita. Berat badan kita di bumi adalah 70 kilo. Maka masanya adalah 70 dibagi 10 ya, karena gravitasinya 10, maka massa kita adalah 7 kilo sebenarnya. Massa kita 7 kilo, nah kalau kita dipindah di planet manapun, ya massa kita tetap 7 kilo. Ya, 7 kilo tergantung nanti ketika Anda berada di mana. Misalkan Anda berada di bulan ya, contohnya ini menghitung berat, yang kiri ada di bumi ya, ternyata beratnya 120 Newton di bumi. Ketika seorang astronot tersebut pergi ke bulan, dia juga membawa timbangannya, ternyata yang tertampil adalah 20 Newton. Nah, hal ini disebabkan karena gravitasinya lebih ringan ya, lebih kecil di bulan pada kasus itu. Nah, bisa juga ada planet lain ya yang gravitasinya lebih berat. Ya. Jadi kalau Anda lihat film-film mengenai astronot ya, ketika astronot sampai di sebuah planet atau misalkan di bulan, dia bisa melayang-layang ya, bisa loncat-loncat ke sana kemari ya, seperti terbang. Misalkan gravitasinya kecil. Gravitasi bukan. Nah, mass is a universal property. Jadi massa adalah sifat yang berlaku secara umum ya, di semua alam semesta. Jadi bisa disimpulkan bahwa massa kita adalah sebenarnya adalah berat kita ya dibagi dengan 10. Kemudian weight dependent on gravity.
bisa berbeda di setiap planet atau dimanapun ya. Nah, itu adalah perbedaan mengenai massa dan juga berat. Jadi jangan keliru lagi. Mass is the measure atau pengukuran dari inersia ya, atau metrik unit dari massa itu adalah kilogram. Jadi dalam satuan SI-nya, yang dulu pernah disampaikan di materi pertemuan 1 ya, itu adalah kilogram. Sedangkan metrik dari sebuah berat, karena dia adalah sebuah gaya, dia adalah Newton. Oke, nah kita akan lihat beberapa contoh soal di sini. Ada sebuah balok ya, dengan berat M di sini. Kemudian M-nya bernilai salah lagi ya, karena kebiasaan kita dengan massa M atau massa 10 kilo. Kemudian diaplikasikan sebuah daya dorong F1 sebesar 200 Newton. 200 Newton ke arah kanan. Kemudian kita akan mencari akselerasi. Jadi ada sebuah benda bermassa 10 kilo, ya, masanya 10 kilo itu berarti kalau di bumi itu berarti 100 Newton ya. 100 Newton itu seperti satu motor ya, satu buah motor. Jadi sebuah balok seberat satu buah motor, kalau ada rodanya didorong mudah nih. Karena ini tidak ada rodanya, pasti akan susah. Memiliki akan didorong dengan daya 200 Newton dari kiri ke kanan. Kemudian kita akan cari akselerasinya. Nah, berdasarkan hukum Newton, akselerasi sama dengan F net dibagi M. F net itu kenapa kita tulis F net? Karena terkadang ada interupsi ya dari lawan, bisa dari gesekan ya, bisa dari kalau di udara bisa dari gesekan udara ya. F net adalah F bersih ya, atau yang berlaku di benda itu dibagi dengan M atau massanya, yaitu 200 Newton dibagi 10 sehingga menghasilkan akselerasinya adalah 20 meter per second kuadrat. Cukup cepat ya. Jadi ini gayanya cukup tinggi ya, gayanya cukup besar ya. 200 Newton berarti gayanya itu 2 kali lipat dari berat motornya. Jadi bisa dikatakan dua buah tenaga motor didorong oleh sebuah motor didorong oleh dua motor ya, jadi 2 kali lipat, sehingga dia akan bergerak dengan akselerasi 20 meter per second kuadrat. Cukup kencang ya, cukup kencang. Jadi dalam 1 second dia akan menambah kecepatan 20 meter per second. 20 meter per second itu kan cepat sekali ya, satu detik dia sudah bergerak 20 meter. Kemudian yang kedua ya, ada sebuah benda ya, masanya 10 kilo, masih sama. Kemudian F1 adalah 200 Newton yang didorong dengan daya 200 Newton. Kemudian yang F2 itu adalah 100 Newton. Nah, jadi yang seperti disampaikan tadi, kenapa kita menggunakan F net? Karena terkadang ada interupsi. Ini terkadang ada interupsi ya, antara F1, F2, dan lain sebagainya, sehingga kita gunakan F net. Kemudian cari A. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, mudah ya, tinggal F1 dikurangi F2 ya, karena ini berlawanan, atau F2 dikurangi F1 karena F2 yang lebih besar ya, sehingga arahnya akan ke kiri ya. Kalau ini arahnya ke kanan, ini arahnya ke kiri. Kalau F1 dikurangi F2 juga bisa, hasilnya minus. Artinya adalah arahnya berbalikan. Ya. F1 dikurangi F2 maka akan mendapatkan nilai minus 100 ya kalau Anda mengurangkan dari yang kecil besar. Karena ini hasilnya dibuat positif ya, atau arahnya terbalik, maka 200 Newton kurangi 100 Newton dibagi 10 kilo. Ya, kemudian 10 meter dengan kuadrat. Jadi sangat berbeda ya dari kasus pertama dan kasus kedua. Kasus 1 tidak ada daya perlawanan dari
si satunya, sehingga dia akan bergerak cepat ya 70 meter per second kuadrat. Sedangkan satunya, kasus yang bawah, yang kedua, ketika ada gaya mendorong ke kanan, ada gaya tolakan ya, atau dari arah berlawanan, F2, yang mendorong ke kiri, sehingga malah tidak bergerak ke kanan, malah dia akan terlempar ke kiri. Ya. Itu salah satu aplikasi dari hukum Newton, ya, sigma F sama dengan MA. Nah, ini ada contoh soal ya. Kalau ini lebih sedikit satu tingkat lebih lebih maju ya. Jadi ada sebuah balok ya dengan masanya adalah 2 kilo. Jadi baloknya ini 2 kilo. Kemudian slide pada horizontal frictionless ya. Jadi dia bergerak pada lantai ya, atau dari sebuah di sini papan ya, yang frictionless artinya tidak ada gesekan, jadi diabaikan. Kemudian dia bergerak horizontal, two forces atau dua gaya diaplikasikan pada balok tersebut ya, yang seperti tertampil pada gambar. Jadi yang satunya adalah ditarik ke kiri sebesar 5 Newton, yang satunya ditarik ke kanan ya, tapi dengan sebuah sudut ya, 30 derajat, 10 Newton. Nah, kemudian carilah asalasinya, apakah dia akan bergerak ke kanan atau ke kiri ya. Tentunya mudah ya dengan rumus cos ya. Seperti kemarin di materi gerak parabolik. Kalau gaya Newtonnya seperti ini, berarti ini kasusnya adalah contoh kasusnya misalkan koper ya. Jadi koper itu biasa ditarik dengan sudut tertentu ya. Kalau teman-teman bawa koper yang ada rodanya bawahnya pasti miring ya biasanya ya. Kecuali yang model-model sekarang dia bisa didorong karena rodanya 4 jadi bisa didorong dengan berdiri. Ya, kalau koper yang dulu-dulu rodanya hanya 2, jadi ditariknya dengan miring ya, contohnya. Nah, pasti dengan sudut tertentu sehingga gaya yang horizontal yang sejajar dengan surface-nya atau permukaan itu sama dengan 10 Newton cos 30. Intinya cara nyarinya juga mudah ya. Cos itu adalah samping per miring, jadi akan menjadi gaya horizontal dibagi 30, sehingga gaya yang horizontal ini menjadi 10 cos 30. Ya. Kemudian ditarik F-net-nya dengan yang 5 Newton, dikurangkan dibagi dengan masanya, ya, 2 kilo. Jadi akan muncul hasilnya. Oke, hukum Newton yang ketiga. Ya. Ini hukum Newton yang terakhir. Two bodies atau dua benda ya yang berinteraksi, jadi ada dua benda yang berinteraksi, gaya yang akan muncul di benda satu ya terhadap benda dua, atau biasa kita katakan F12, itu memiliki nilai yang sama namun berbeda arah ya, opposite direction, dengan kebalikannya ya. Kebalikannya artinya gaya yang ditimbulkan benda 2 menjadi benda 1. Nah, maka F1 sama dengan minus F21, atau kalau Anda telah belajar sebelumnya, ini bisa dikatakan sebagai hukum Newton yang ketiga adalah hukum aksi reaksi ya, hukum aksi reaksi. Gaya yang berada pada bodi 1 ya atau benda 1 biasa dikatakan atau disebut dengan action force ya atau gaya aksi. Sedangkan yang gaya ya dari benda 2 pada benda 1 dikatakan sebagai reaction force ya atau gaya reaksi. Nah, contohnya seperti ini. Ketika misalkan ada sebuah benda ya, katakanlah di sini kendaraan yang menabrak sebuah dinding atau papan. Nah, di situ sebenarnya terjadi gaya aksi reaksi. Nah, F12-nya bisa kita lihat itu adalah gaya papan yang ditimbulkan terhadap
gaya kendaraannya atau mobil. F21-nya adalah gaya mobil yang dimunculkan karena adanya papan ya. Nah, F12 sama dengan F21. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ketika terjadi tabrakan seperti ini, pasti yang terjadi pertama adalah adanya perlawanan ya, atau pertahanan. Adanya pertahanan. Nah, ketika terjadi pertahanan, maka kedua benda akan saling crash ya, akan saling crash secara satu sama lain. Jadi dua-duanya akan rusak. Temboknya rusak, mobilnya juga rusak ya, karena ada gaya aksi dan reaksi. Nah, contoh lagi ketika Anda misalkan tanpa tanpa sadar ya, tanpa sadar didorong oleh teman Anda. Nah, secara naluriah alami ya, pasti pertamanya Anda akan mempertahankan posisi Anda ya. Jadi Anda tidak, kecuali Anda memang merelakan untuk jatuh ya. Nah, itu yang dinamakan gaya reaksi juga. Jadi ketika didorong, Anda pasti refleks pertamanya adalah mempertahankan badan atau perlawanan. Nah, paling tidak menyamakan gaya dorong teman Anda dengan gaya perlawanan Anda sehingga Anda tidak jatuh. Ya. Nah, hasil akhirnya kita tidak tahu ya, apakah besar dorongannya atau besar pertahanannya. Kalau besar dorongannya maka Anda akan jatuh. Kalau besar pertahanannya maka teman Anda yang akan jatuh. Nah, itu berlaku secara horizontal ya. Hukum Newton yang ketiga ini, hukum aksi reaksi, juga berlaku secara vertikal ya. Seperti ini contohnya adalah balok ya yang berada di atas meja. Di sini juga berlaku gaya aksi reaksi. Ya. Gaya aksinya adalah benda terhadap gravitasi atau massa benda terhadap gravitasi, artinya adalah berat ya, ditarik ke bawah V. Kemudian gaya reaksinya adalah gaya normal ke atas. Ya. Ini yang terjadi ketika sebuah benda atau apapun itu yang berada di atas bumi. Ya. Jika tidak ada gaya reaksi, jika gaya reaksi bumi tidak ada, maka semua benda yang ada di bumi pasti sudah jatuh ke pusat bumi. Ya. Ketika misalnya kita menjatuhkan badan kita di atas lantai, kalau tidak ada gaya reaksi, pasti kita akan langsung tembus ke pusat bumi. Nah, itu adalah kasus jika tidak ada terjadi gaya reaksi. Nah, karena adanya gaya reaksi, maka kita akan berada di tempat yang sama. Ya. Contoh, balok itu akan tetap berada di atas meja karena ada gaya reaksi. Andai katakanlah berat bendanya ditambah, ya, atau gayanya ditambah, Anda kasih tumpukan balok tadi yang lebih berat, ya, lebih berat terus sehingga gaya normal ke atasnya tidak mampu lagi ya untuk menahan, maka balok kayunya akan patah. Ya. Balok kayunya akan patah, kemudian dia akan mencari gaya normal yang lain. Ya. Gaya normal lainnya misalkan di bawah sini. Ya. Setelah patah, nabrak bumi, nah dia membentuk gaya normal yang baru sesuai dengan berat benda yang baru. Ya. Nah, begitu seterusnya ketika misalkan ketika sudah jatuh di atas lantai, dipaksa lagi ya, diberikan gaya dengan cara misalkan diinjak-injak ya, diinjak-injak pakai manusia katakanlah masih aman ya, masih aman, gaya normalnya masih oke, tidak ada perlawanan dari bumi. Ketika misalkan diinjak gajah misalkan ya, bukunya balonnya diinjak gajah, maka gaya beratnya akan semakin tinggi ya, atau force-nya akan semakin tinggi, mg-nya akan semakin tinggi. Apa yang terjadi? Dia akan mencari gaya normal baru. Gaya normal barunya adalah contohnya lantainya akan pecah ya, sehingga baloknya akan masuk atau tertanam di dasar bumi ya. Itu adalah contoh kasus dari gaya aksi dan reaksi. Contoh juga yang lain misalkan ketika Anda memaku sebuah kayu ya. Ketika belum dipukul ya, paku itu akan berada di atas kayu ya. Ketika diberikan gaya berat yang lebih besar ya, dengan gaya dipukul palu, maka dia akan membentuk gaya normal baru ya, sehingga paku akan tertanam ya, tertancap di papan tersebut.
Nah, contoh yang lain kayak aksi-aksi yang nyata ya di kehidupan kita, misalkan ketika kita bermain bola basket ya, atau bermain bola apapun yang memantul ya. Ketika kita berikan kayak aksi ke bawah, maka untuk yang pertama kali dia akan memberikan daya reaksi ya. Jadi ketika kita dorong bola ke bawah, sebenarnya daya ke atasnya sama ya. Nilainya adalah sama, F ke atas itu sama. Namun karena dikurangi dengan gravitasi, maka lama-kelamaan bola itu akan turunnya. Andai kan katakanlah misalkan gravitasi di bumi sama dengan nol ya, atau Anda sedang berada di planet yang tidak ada gravitasinya, katakanlah ya, gravitasinya nol. Ketika Anda dorong benda ke dasar ya, bermain bola basket, maka selamanya bola basket itu nggak akan berhenti. Jadi misalkan Anda pergi ke sebuah planet ya, gravitasinya nol, artinya tidak ada gravitasi, Anda akan melayang di situ. Ketika Anda lempar bola basket ke dasar permukaan planet tersebut, ya selamanya bola basket itu akan bergerak naik turun ya dengan jarak yang sama, dengan ketinggian yang sama. Ya. Selamanya akan seperti itu terus ya, berlaku hukum Newton yang pertama ya. Jadi yang bergerak akan bergerak terus ya, jika tidak ada akselerasi yang mempengaruhi atau gaya luar yang mempengaruhi. Ya. Oke,